Pengguna, selamat datang di edisi Jembatan Pamuan. Jembatan merupakan bagian dari sarana transportasi yang digunakan untuk penghubung jalan yang terputus atau terhalang rintangan seperti sungai, lembah, jalur rel, kereta api, dan lain sebagainya. Jembatan sebagai salah satu prasarana transportasi dapat menunjang kelancaran pergerakan lalu lintas dan berpengaruh terhadap terciptanya pengembangan wilayah secara terpadu dan menyeluruh. Jembatan merupakan bangunan struktural yang berfungsi untuk melewatkan orang atau kendaraan di atas dua daerah atau kawasan ruang yang terpisah oleh sungai, lembah, jurang, dan hambatan lainnya. Jembatan yaitu konstruksi yang berguna untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan yang dimaksud dapat berupa sungai, jurang, laut, ruas jalan tidak sebidang, dan lain sebagainya. Sehingga memungkinkan kendaraan kereta api maupun pejalan kaki dapat melintas dengan lancar dan aman. Menurut Manalip tahun 2018. Jembatan Panguan berdiri di atas Sungai Medok, menghubungkan Desa Panguan dengan Desa Ndrono, Tridadi, Sleman. Jembatan ini mempunyai panjang 30 meter dan lebar 6 meter dengan orientasi arah barat ke timur. Jembatan ini dibuat dengan struktur rangka baja. Jembatan rangka baja adalah jembatan yang terdiri dari batang-batang, biasanya batang lurus, yang dihubungkan dengan hubungan guset plat atau buhul, sehingga membentuk rangka segitiga yang akan mengalami serta menahan tegangan akibat dari gaya tarik, gaya tekan, atau bahkan kadang-kadang keduanya jika terkena beban-beban dinamis. Secara umum, jembatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas jembatan adalah bagian dari struktur jembatan yang secara langsung menahan beban lalu lintas untuk selanjutnya disalurkan ke bangunan bawah jembatan. Menurut Maris tahun 2021. Struktur atas jembatan antara lain. Yang pertama, rangka jembatan. Rangka jembatan merupakan bagian utama dari jembatan. Biasanya terbuat dari baja profil I, sehingga lebih baik dalam menerima beban-beban yang bekerja secara lateral atau beban yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang. Yang kedua, sandaran. Sandaran merupakan pembatas lebar dari suatu jembatan agar membuat rasa aman bagi orang yang melewatinya. Pada jembatan rangka baja, umumnya sandaran dibuat dari pipa galvanis atau semacamnya. Yang ketiga, trotoar. Trotoar merupakan tempat pejalan kaki yang terbuat dari beton. Bentuknya lebih tinggi dari lantai kendaraan atau permukaan aspal. Trotoar memiliki lebar minimal cukup untuk dua orang berpapasan dan biasanya berkisar antara setengah sampai 1,5 meter dan dipasang pada bagian kanan dan kiri jembatan. Yang keempat, gelakar melintang dan gelakar memanjang. Gelakar melintang merupakan gelakar yang berada di bawah lantai kendaraan melintang dengan sumbu jalan untuk menahan beban di atasnya yang merupakan beban dari lantai kendaraan, beban gelakar memanjang, dan muatan hidup atau beban lalu lintas yang berada di atasnya. Sedangkan gelakar memanjang merupakan gelakar yang berada di bawah lantai kendaraan searah dengan sumbu jalan untuk menahan beban di atasnya yang merupakan beban dari lantai kendaraan dan muatan hidup atau beban lalu lintas yang berada di atasnya. Yang kelima, ikatan angin. Ikatan angin berfungsi untuk menahan atau melawan gaya yang diakibatkan oleh angin, baik pada bagian atas maupun bawah jembatan. Struktur bawah adalah bangunan struktur jembatan yang berada di bawah struktur atas jembatan dan berfungsi untuk memikul beban yang diberikan bangunan atas kemudian menyalurkan ke pondasi. Maris tahun 2021. Struktur bawah jembatan terdiri dari fondasi, kepala jembatan, pangkal jembatan, dan pilar. Sitanggang tahun 2021. Struktur bawah jembatan antara lain yang pertama, operate. Operate jembatan adalah timbunan tanah atau urukan di belakang abutmen yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan dan berfungsi sebagai penghubung dari jalan menuju ke jembatan. Operate bisa terdiri atas timbunan pilihan dan timbunan biasa, dan untuk membuat operate berdiri kokoh, maka dibuatlah tembok penahan tanah yang berfungsi menjaga kestabilan lereng operate tersebut. Jika kondisi operate jembatan berada pada lokasi berbukit, perencanaan konstruksi operate ini sangat perlu diperhatikan agar desain operate yang dihasilkan nantinya dapat aman dan kuat sesuai dengan umur rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, pondasi. Pondasi berfungsi sebagai pemikul beban di atas dan meneruskannya ke lapisan tanah pendukung tanpa mengalami konsolidasi atau penurunan yang berlebihan.
Yang ketiga, tebing pengaman. Tebing pengaman adalah dinding yang terbuat dari tumpukan batu kali yang disusun sedemikian rupa untuk menahan tanah dan berfungsi sebagai pengaman terhadap pengaruh sungai, terhadap gerusan, longsoran, peredam kecepatan arus sungai, dan mencegah terjadinya erosi. Manfaat tebing pengaman diantaranya adalah 1. Membantu menghalangi erosi. 2. Sebagai media yang dapat memperpanjang usia bangunan. Saya sudah mencoba memodelkan jembatan bangunan ke dalam bentuk 3D menggunakan aplikasi SketchUp. Profil yang saya gunakan untuk membuat jembatan rangka ini adalah: yang pertama, gelagar melintang dengan profil IWF 465x300. Yang kedua, gelagar panjang dengan IWF 300x300. Yang ketiga, bidang diagonal dengan IWF 300x300. Yang keempat, bracing atas dengan IWF 100x100. Yang kelima, bracing bawah dengan profil L 150x100x8. Yang terakhir, diafragma dengan profil L 150x100x8. Langkah-langkah dalam penggambaran jembatan bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menyiapkan bentuk jembatan dalam bentuk model 2 dimensi. Langkah selanjutnya, kita akan membuat profil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Setelah itu, kita akan membuat bidang diagonal dengan IWF 300x300. Setelah bidang diagonal sudah terbuat, kita akan membuat gelagar memanjang dengan IWF 300x300 sepanjang 5 meter. Langkah selanjutnya, kita akan membuat gelagar melintang sepanjang 6 meter.